Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berawal pada saat pukul 5 pagi. Aku, Renaldi, dan istriku, Angelia, sudah bersiap-siap dengan pakaian olahraga kami. Sudah menjadi kebiasaanku, setiap 2 hari sekali, aku dan istriku lari pagi di sekitar komplek. Kurang lebih 45 menit, kami berlari pagi itu. Keringat membasahi tubuh kami seperti orang yang baru selesai mandi. Ketika sampai di depan rumah, kami berpapasan dengan tetangga di seberang rumah. Dari seberang jalan langsung terdengar sapaan dari seorang perempuan menyapa kami. "Pagi Om, pagi Tante," ucap perempuan itu dengan suaranya yang lantang. Aku pun menoleh ke arah perempuan itu. Di seberang jalan tampak seorang perempuan berkulit putih dengan rambut pendek sedang tersenyum. Parasnya cantik, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Aku perkirakan sekitar 150 hingga 156 cm lah. Namun yang sedikit mencuri perhatianku adalah titik-titiknya yang aku perkirakan berukuran 36B. Dengan tubuhnya yang tidak terlalu tinggi membuat titik-titik terlihat besar. Tambah lagi perempuan tersebut mengenakan baju ketat berwarna putih sehingga titik-titiknya terlihat besar dan mempesona. Selain itu, ia juga menggunakan hot pants jeans yang memperlihatkan titik-titiknya yang mulus sehingga menambah keseksian perempuan tersebut. Beberapa saat aku sempat terdiam mengamati dan mengagumi perempuan tersebut sambil berusaha mengingat pemilik suara tersebut. Suara perempuan tersebut terdengar cukup familiar di telingaku. Akhirnya, otakku berhasil mengingat pemilik suara tersebut. Oh ya, suara itu milik Cynthia. Dan ingatanku ternyata benar. Perempuan itu memang Cynthia. Cynthia ini adalah anak dari Kok Hussein dan Ci Natali, tetangga depan rumah kami. Yang aku tahu, Cynthia ini sedang kuliah di Amerika dan sudah cukup lama ia tidak pulang ke Indonesia. Aku sempat kaget mendengar suaranya menyapa kami pagi itu. "Loh, Cynthia?" tanya istriku dengan nada terkejut. Cynthia hanya mengangguk dari seberang jalan. Ia kemudian meletakkan tas dan koper yang baru saja ia turunkan dari taksi. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada sopir taksi yang tadi mengantarkannya. Sopir taksi itu pun mengangguk dan kemudian kembali ke mobilnya. Taksi itu pun pergi meninggalkan Cynthia. Sementara itu, Cynthia menyeberangi jalan sambil sedikit berlari menuju ke arah istriku. Ia kemudian langsung memeluk istriku dan cipika-cipiki. "Aduh, sore ini Tante masih bau keringat," kata istriku. "Oh, santai aja Tan, gak apa-apa Tante, masih wangi kok," ucap Cynthia sambil tersenyum untuk menepis kekhawatiran istriku. Kemudian Cynthia pun mendekat ke arahku dan kami pun cipika-cipiki. "Halo Om," sapa Cynthia dengan penuh senyum di wajahnya. Sejak masih sekolah dulu, Cynthia sering dititipkan dan menginap di rumah kami. Waktu itu, Kok Hussein dan Ci Natali
sering banget pergi keluar kota untuk mengurusi bisnisnya. Oleh karena itu, Cynthia sering dititipkan ke kami. Kebetulan hingga saat ini kami belum dikaruniai anak, jadi kami menganggap Cynthia seperti anak kami sendiri. Itulah yang membuat kami dekat dengannya. "Kamu udah beres di sana kuliahnya?" tanya Lia kepada Cynthia. "Udah, Tan, baru aja beres. Kemarin Papa nyuruh aku pulang aja, katanya kangen." "Wah, iya tuh, udah lama banget kan kamu gak pulang," ucapku membenarkan perkataannya. "Om sampai gak ngenalin lo. Tadi sampai bingung dulu. Kayaknya waktu itu masih kecil, tahu-tahu udah gede aja." "Iya dong Om, masa mau kecil terus?" jawab Cynthia sambil tersenyum. "Hahaha, benar juga ya. Itu mama papa kamu nyariin tuh," katanya sambil melambaikan tangan kepada Ko Hussein dan Ci Natali yang baru saja keluar dari rumahnya. Cynthia pun menoleh ke belakang untuk mengecek. Setelah melihat wajah orang tuanya yang baru keluar dari rumah, Cynthia pun berpamitan dengan kami. Kebetulan aku dan Lia juga harus bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Kami pun pulang ke rumah dan melaksanakan ritual pagi kami. Lia dan aku secara bergantian mandi dan kemudian kami sarapan bersama. Setelah itu, kami berdua berangkat ke kantor masing-masing. Lia berangkat ke kantor menggunakan mobil, sementara aku berangkat menggunakan motor. Begitulah rutin kami di pagi hari. Malam harinya aku pulang lebih dulu, karena tadi ditelepon katanya Lia masih ada kerjaan di kantor yang harus ia kerjakan dan akan pulang agak telat. Selain itu, lusa dia harus pergi ke luar kota untuk melakukan audit. Begitulah Lia. Pekerjaannya cukup menyita banyak waktunya. Apalagi setelah bulan lalu ia naik jabatan. Kenaikan jabatan tidak membuatnya semakin santai. Malah yang terjadi, Lia semakin sibuk dan banyak tugas keluar kota. Ya, begitulah kehidupan kami sebagai pasangan yang dua-duanya bekerja. Aku dan Lia sudah 10 tahun menikah. Hingga saat ini kami masih saja berdua. Kalau ditanya kenapa masih berdua, jawaban kami hanya satu: mungkin belum waktunya. Ya, kalau dipikir-pikir, dengan kesibukan kami sehari-hari, mungkin memang bukan saat yang tepat untuk memiliki momongan, karena kami berdua sama-sama sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Selain itu, kami juga sangat jarang berhubungan intim karena terkendala waktu dan stamina. Lia lebih sering bilang capek dan pulang malam, sehingga aku pun tidak tega untuk memaksanya melayaniku, meskipun GAIRAH ESKU termasuk tinggi. Kalau bisa tiap hari ber-CINTA, mungkin aku akan ber-CINTA tiap hari, dan kalau perlu 3 kali sehari seperti minum obat. Hari berganti dengan cepat. Seperti biasa pagi harinya kami pergi kerja seperti hari-hari kemarin. Namun hari ini Lia pulang cepat agar dapat mempersiapkan keperluannya untuk besok, karena dirinya besok akan pergi ke luar kota. Ketika aku sedang membantu Lia beres-beres,
Tiba-tiba saja bel rumahku berbunyi. Spontan aku berseru, "Ya, sebentar." Aku bergegas membukakan pintu. Ternyata di depan pintu sudah ada Ko Hussein. Aku mempersilakan Ko Hussein untuk masuk dan duduk di pekarangan depan. Lia yang mendengar suara Ko Hussein pun ikut keluar dan menyambutnya. Malam itu Ko Hussein datang untuk menanyakan apakah putrinya boleh menumpang tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Alasannya karena 3 hari lagi rumah mereka akan direnovasi sehingga tidak dapat ditinggali untuk sementara waktu. Ko Hussein dan Cik Natali berencana untuk pulang ke rumah orang tua dari Ko Hussein di Surabaya. Namun pada kesempatan kali ini Cynthia lebih memilih untuk menetap di sini karena banyak hal yang mau ia lakukan. Mendengar hal tersebut, kami berdua pun langsung mengizinkannya. Kami sudah terbiasa dengan kehadiran Cynthia di rumah kami, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menolaknya tinggal di rumah kami untuk sementara waktu. Akhirnya diputuskan 3 hari lagi Cynthia akan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Setelah itu, Ko Hussein pun berpamitan karena hari sudah malam. Kami pun melanjutkan membereskan barang-barang bawaan Lia untuk esok hari dan lanjut tidur. Pagi-pagi Lia pun berpamitan untuk pergi keluar kota. Lia pergi menggunakan mobilnya menuju ke kantor dan mobil tersebut akan ia taruh di kantor selama beberapa hari ke depan. Dan pada akhirnya aku akan sendirian lagi di rumah tanpa dirinya selama beberapa hari ke depan. Namun aku pun tidak larut dalam kesendirianku karena aku masih memiliki pekerjaan yang harus aku lakukan. Pada hari Kamis malam, tiba-tiba saja ada orang yang datang ke rumahku. Orang tersebut ternyata adalah Cynthia. Pada malam itu, tepatnya semalam sebelum Cynthia dijanjikan akan menginap di rumahku, ia datang ke rumahku dengan membawa beberapa barang miliknya yang ia perlukan. Cynthia meminta izin untuk memindahkan beberapa barang miliknya malam ini agar ia tidak terlalu repot di keesokan harinya. Lagi pula, besok aku pun harus pergi ke kantor di pagi hari. Jadi, malam itu aku sekalian saja menyerahkan kunci rumah kepada Cynthia agar ia dapat bebas keluar masuk rumah tanpa harus mengandalkanku. "Loh Om, Tante belum pulang kerja?" tanyanya bingung ketika ia tidak melihat keberadaan istriku malam itu. "Oh, Tante sih tadi pagi pergi keluar kota, katanya ada kerjaan di sana selama beberapa hari," jawabku. "Hah? Keluar kota dari pagi, Om?" tanyanya kembali dengan sedikit agak terkejut. "Iya, tadi siang sih dia ngabarin udah nyampe di kota tujuan." "Ah, oke kok. Kalau gitu aku pamit dulu ya Om. Besok aku kesini lagi," ucap Cynthia. "Oke, besok kamu cari makan sendiri ya, atau mau masak juga silakan. Barang-barang di kulkas kalau mau dipakai, pakai aja ya. Besok Om pulangnya sekitar jam 6. Kalau ada apa-apa, kamu WA Om aja ya. Masih ada nomornya kan? Nomor Om masihan dulu kok. Nomor WA kamu ganti nggak?" "Nomor WA Om masih ada dong. Nomor WA ku juga masih sama kok Om," jawab Cynthia dengan senyuman manisnya. "Oke kalau gitu, sampai besok malam ya."
Kataku kepada Cynthia, "Sip Om, makasih ya Om." Cynthia pun pamit pulang dan malam itu berlalu begitu saja. Keesokan harinya aku pergi kerja seperti biasa. Sore harinya ketika aku pulang, aku tidak menemukan Cynthia di rumah. Sepertinya ia sedang pergi dan belum kembali. Terakhir tadi siang aku mendapat WA darinya kalau ia sudah memindahkan semua barangnya dan aku janji untuk membelikan makanan untuk makan malam kami berdua. Ya, mungkin saja dia sedang jalan-jalan atau belanja. Aku pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu karena badanku terasa lengket. Tepat pukul 7 malam, perutku mulai merasa lapar. Namun, hingga saat itu, Cynthia masih belum pulang juga. Padahal, aku dari tadi menunggunya dengan harapan kami bisa makan bersama. Aku sudah berusaha mengirim WA, namun sepertinya WA aku tidak diterimanya. Perasaan khawatir sedikit menyelimutiku. 15 menit berlalu dan rasa khawatirku pun hilang tatkala aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Itu pasti Cynthia, pikirku. Aku langsung melihat keluar dari balik jendela dan ternyata benar dugaanku. Cynthia terlihat turun dari motor dan langsung menuju ke dalam. Aku membukakan pintu dan langsung menyambutnya. "Dari mana aja?" "Om dari tadi WA lo nyariin kamu." "Sorry Om, tadi aku ada urusan. Handphoneku habis baterai Om," kata Cynthia berusaha menjelaskan. "Ya udah, sana cepat mandi dulu. Om tungguin. Nanti kita makan bareng ya." Cynthia pun mengangguk dan langsung bergegas ke kamarnya. Ia pun langsung keluar kembali dari kamarnya dan langsung menuju kamar mandi yang terletak di sebelah kamarnya. Sementara itu, aku menunggu di ruang keluarga sambil menonton TV. Tidak berapa lama kemudian, Cynthia keluar dari kamar mandi hanya dalam balutan handuk yang ia gunakan untuk menutupi TUBUH-nya. Mataku yang melihat dirinya seperti itu terus mengikuti setiap langkahnya hingga ia masuk ke dalam kamar seolah-olah aku telah terhipnotis. Mungkin benar, aku memang terhipnotis oleh Cynthia yang kini sudah dewasa dan semakin bertambah SEKSI. Jujur saja, aku sebagai lelaki tulen yang menyukai wanita tentu saja tidak dapat memungkiri bahwa Cynthia sangat menarik perhatianku. Saat melihatnya lewat tadi, aku sampai sempat membayangkan apa yang ada di balik handuk yang ia kenakan. Dalam benakku sempat terlintas bayangan Cynthia tanpa BUSANA dengan tubuhnya yang SKASI dan TOKET yang MOINTOK berdiri di hadapanku. Ketika aku sedang terlarut dalam hayalanku yang liar, tiba-tiba saja suara pintu kamar yang terbuka mengagetkanku dan membuyarkan hayalanku. Dari dalam kamar Cynthia keluar dengan mengenakan daster putih dengan motif polkadot berbahan seperti kaos. Daster yang ia kenakan ternyata tidak terlalu panjang sehingga aku bisa melihat PAHA-nya yang putih MULUS itu. Lagi-lagi aku terpanah melihatnya. Gadis SMA yang dulu aku kenal kini sudah dewasa dan mampu menarik perhatianku. "Ayo Om, kita makan," ajak Cynthia. "Oh, oke," jawabku, sambil aku beranjak dari sofa dan berjalan menuju meja makan yang terletak di belakang sofa. Kebetulan ruang makan dan ruang keluargaku
tidak memiliki sekat. Aku kemudian duduk menghadap ke arah TV, sementara Cynthia duduk di sebelah kananku. Cynthia kemudian mengambil piringku yang masih kosong, dan kemudian ia berdiri dan sedikit membungkuk untuk mengambilkan nasi untukku. "Cukup, Sin, gak usah banyak-banyak," kataku. Kemudian sekali lagi ia melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri. Saat itu pandanganku tertuju pada daerah di sekitar kerah. Kerah daster yang Cynthia kenakan ternyata cukup longgar, sehingga aku bisa melihat bagian dalamnya melalui kerah daster yang ia gunakan. Aku sangat terkejut karena aku bisa melihat TOKET Cynthia yang bulat dan padat, beserta dengan PUTING-nya di sana. Aku baru sadar kalau dari tadi ternyata Cynthia tidak menggunakan B.H. Astaga, ini sih benar-benar godaan berat, kataku dalam hati. Cynthia kemudian duduk dan memandang ke arahku dan menyuruhku untuk mengambil lauk pauknya terlebih dahulu. Aku pun segera mengalihkan pandanganku dari 2 buah bukit kembar miliknya. Aku berusaha untuk kembali fokus dan menyantap makan malamku. Sambil menikmati santap malam, kami berdua pun mulai bertukar cerita. Banyak sekali cerita yang bisa kami ceritakan karena memang kami sudah sangat lama tidak berjumpa satu sama lain. Selesai makan, Cynthia ikut membantuku di dapur dan membereskan piring kotor. Kemudian ia memilih untuk menonton TV di ruang keluarga, sementara aku memilih untuk kembali ke kamar. Tepat pukul 10 malam, aku keluar kamar untuk sikat gigi. Setelah selesai sikat gigi, tanpa sengaja, pandanganku tertuju pada keranjang pakaian kotor yang ada di samping tempat cuci tangan. Di dalam keranjang tersebut, aku melihat CELANA dalam milik Cynthia. Saat itu otak kotorku langsung bekerja. Tanganku langsung meraih CELANA dalam tersebut dan segera ku CIUM tepat di bagian bawah, di mana bagian tersebutlah yang menutupi titik-titiknya Cynthia. Aku langsung menjadi HORNY begitu mencium wanginya. Sambil mengantongkan CELANA dalam tersebut, aku pun berjalan ke arah ruang keluarga karena kulihat lampunya masih menyala. Ketika aku melalui depan kamar Cynthia, ternyata pintunya terbuka dan Cynthia tidak ada di kamarnya. Aku kemudian meneruskan langkahku menuju ruang keluarga dan akhirnya setelah maju 3 langkah, aku menemukan Cynthia sedang tertidur dalam posisi duduk dengan kaki ia luruskan di atas kursi. Untuk kali ini, lagi-lagi aku disuguhi oleh pemandangan yang membuatku tercengang. Bagaimana aku tidak tercengang? Di posisiku saat ini, aku bisa melihat titik-titik Cynthia yang sedikit terbuka. Di bawah sana, aku bisa melihat titik-titik yang seperti itu. Astaga, godaan hari ini begitu besar. Aku sempat terdiam sejenak di posisiku saat ini untuk menikmati pemandangan itu dan merekamnya dalam ingatanku. Saat itu aku benar-benar
sangat HORNY. Si Joni milikku juga sudah mulai BIRDIRI. Menyadari hal itu, aku pun nekat untuk mengeluarkan CELANA dalam yang aku ambil. Kemudian aku mencium kembali wangi khasnya yang menempel di celah LANA dalam tersebut. Sementara itu, tangan kananku meraih rudalku yang sudah dari tadi siap. Ya, begitulah aku menikmatinya sendiri. Apa yang aku lakukan saat ini rasanya sangat NIKMAT dan berbeda dari biasanya. Namun, aku hanya bisa diam tak bersuara. Kira-kira 5 menit berlalu hingga akhirnya aku merasakan itu yang menandakan aku akan mencapai puncak. Cepat-cepat aku menutupi dengan kain. Benar saja, dalam hitungan detik itu pun membasahi. Aku segera membersihkan dan tidak mau ketahuan oleh Cynthia dalam keadaan seperti ini. Dengan segera aku menaruh kembali CELANA dalam Cynthia ke dalam keranjang pakaian kotor. Kemudian aku berjalan kembali ke arah meja makan untuk mengambil gelas yang ada di meja makan. Aku kemudian menuangkan air minum dan meminumnya sambil berusaha menenangkan diriku. Setelah Johnny Kududa terduduk, kembali aku mencoba membangunkan Cynthia. "Sin, bangun yuk. Pindah ke kamar. Di sini nanti banyak nyamuk," kataku sambil menggoyang-goyangkan lengannya untuk membangunkannya. Cynthia pun terbangun. Pelan-pelan ia membuka matanya. "Oh ya Om, ngantuk banget nih. Barusan kayaknya aku ketiduran." "Ya, pindah ke kamar. Om juga mau tidur." "Tidur duluan ya," kataku, pamit tidur. Aku pun masuk ke kamar. Di kamar aku kemudian berbaring di atas ranjang. Sambil berbaring, aku sempat berpikir mengenai apa yang baru saja aku alami dan lihat hari ini. Baru hari pertama bersama dengan Cynthia, aku sudah mendapat godaan berat. Entah apa yang akan terjadi hari-hari berikutnya. Hari-hari berikutnya tidak berbeda jauh dengan hari pertama. Aku pergi ke kantor seperti biasa, dan Cynthia disibukkan dengan urusannya sendiri. Sempat ada satu hari ia pulang agak malam, namun bedanya kali ini ia memberi kabar kepadaku, sehingga aku pun bisa lebih tenang. Sudah 3 hari Cynthia tinggal di rumahku, dan kami pun sudah mulai dapat mengerti kebiasaan masing-masing. Setiap malam kami selalu berbagi cerita, sehingga kami pun mulai mengerti dan mengetahui kebiasaan masing-masing. Jujur saja, Cynthia yang dulu dan Cynthia yang sekarang sudah berbeda jauh. Kini Cynthia sudah dewasa, baik dari segi pemikiran dan perilaku. Ditambah lagi, lingkungan di Amerika yang begitu bebas tentunya membawa pengaruh dalam kehidupan dan perilakunya sehari-hari. Selidik punya selidik, ternyata Cynthia memang memiliki kebiasaan untuk tidak menggunakan B.H dan CELANA dalam jika sedang berada di rumah. Makanya sekarang aku sudah tidak heran lagi kalau setiap dia di rumah, aku bisa melihat PUTING-nya yang menonjol dari balik bajunya. Aku dan dia juga sempat membicarakan tentang Lia, tentang kesibukan Lia, dan tentang dinas luar kotanya yang cukup sering. Kemudian Cynthia pun mulai bertanya mengenai hubunganku dengan Lia.
Hubunganku dengan Lia sebenarnya baik-baik saja. Hanya saja belakangan ini aku merindukan B-L-A-N-nya. Jika aku ingat-ingat kembali, mungkin aku sudah 3 minggu lebih tidak melakukan begituan. Ketika Cynthia menanyakan apakah hubungan seperti itu sangat penting bagi seorang laki-laki, aku pun menjawabnya, ya, penting banget. Bagiku, hubungan intim sangat penting karena terkadang aku bisa menjadi tidak konsentrasi dalam pekerjaanku, dan yang parahnya adalah ketika muncul hasrat untuk melakukan hal itu dengan wanita lain. Namun hingga saat ini, aku masih berusaha untuk menahan hasrat itu. Lagi pula bagiku, konsekuensinya sangat besar jika aku bermain dengan wanita lain, terlebih yang tidak aku kenal. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Cynthia ajukan, aku merasakan bahwa ia memiliki ketertarikan terhadap sebuah hubungan antara pria dan wanita. Ya, mungkin memang sudah waktunya, pikirku. Lagi pula, umurnya sudah 23 tahun, di mana biasanya wanita sudah mulai memiliki pasangan. Yang pasti, kini Cynthia sudah dewasa. Akhirnya, hari Sabtu pun tiba. Hari yang selalu aku tunggu-tunggu, karena setelah 5 hari berkutat dengan pekerjaan, akhirnya hari ini aku bisa beristirahat dan bersantai. Namun ketika aku berpikir untuk beristirahat di rumah, tiba-tiba saja Cynthia menghampiriku. "Om, hari ini nggak kemana-mana?" tanya Cynthia. "Enggak ah, malas. Om biasanya kalau Sabtu di rumah aja. Nonton TV palingan." "Kalau gitu kita ke mall yuk," ajak Cynthia. "Mau ngapain?" kataku. "Mau jalan-jalan aja Om," jawabnya singkat. "Kamu aja ya sendiri," kataku. "Ah, Om kok gitu? Ayo dong, temenin aku ya, please," katanya sambil memasang muka memohon. Ya, mau gimana lagi? Aku nggak bisa menolak kalau melihat wanita sudah memasang wajah seperti itu. Akhirnya, siang itu, kami pun pergi ke mall. Kami berputar-putar sebentar di dalam mall. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja tangan Cynthia dikaitkan ke tanganku. Saat itu, jantungku berdebar-debar. Dalam pikiranku terlintas pikiran untuk melepaskan tangannya dariku. Namun entah kenapa, aku tidak melakukannya. Aku membiarkannya melakukan itu. Kulihat wajahnya berseri seraya berjalan di sebelahku, membuat hatiku bahagia. Tak terasa sudah tengah hari, dan akhirnya kami memutuskan untuk makan dulu karena sudah waktunya jam makan siang. Kami memilih makan di food court untuk mencoba makan baru yang kami berdua belum mencobanya. Entah kenapa, saat sedang makan bersama Cynthia pun, aku merasakan suatu perasaan yang berbeda. Rasanya yang seperti aku rasakan ketika aku sedang berpacaran dengan Lia. Ditambah lagi, Cynthia sempat menyuapi makanan miliknya dengan alasan agar aku mencoba makanan tersebut. Aku pun melakukan hal yang sama kepadanya. Hal kecil seperti ini ternyata bisa membuatku merasa kebahagiaan di dalam hatiku. Rasa inilah yang mungkin sekarang sudah mulai pudar di antara aku dan Lia, istriku. Seusai makan siang, Cynthia meminta waktu
untuk berpisah dariku. Katanya ia ingin mencari sesuatu dan ia tidak mau kalau aku ikut. Aku pun menghargai privasinya. Jadi, aku memutuskan untuk pergi ke kedai kopi yang ada di dalam mall tersebut. Kurang lebih 1 jam berlalu, dan Cynthia pun akhirnya datang kembali menemuiku. Katanya barang yang dicari sudah dapat, dan sekarang ia mengajakku jalan-jalan mengitari mall tersebut. Sore harinya kami sudah kembali ke rumah, dan kami makan malam bersama di rumah. Usai makan malam, kami bergantian mandi. Cynthia mandi terlebih dahulu, sementara aku menonton televisi sambil menunggunya selesai mandi. Setelah Cynthia selesai mandi, kini giliranku mandi. Seusai mandi, aku kembali ke ruang keluarga untuk melanjutkan menonton film yang tadi aku tonton. Ketika sedang asik-asiknya menonton, tiba-tiba saja terdengar suara Cynthia memanggilku dari dalam kamar. "Om, sini dong," pinta Cynthia dari dalam kamarnya. "Ada apa sih?" tanyaku kebingungan, karena tiba-tiba dia memanggilku. "Sini dulu Om," sahut Cynthia sambil membuka pintu kamarnya sedikit. Cynthia kemudian mengeluarkan kepalanya untuk melihatku dari balik pintu kamarnya. "Iya bentar," jawabku sambil beranjak dari sofa menuju kamarnya. Tanganku ditarik oleh Cynthia yang mengajakku untuk masuk ke dalam kamar. Ketika aku masuk ke dalam kamarnya, jantungku langsung berdegup kencang. Bagaimana tidak, di kamar itu aku mendapati Cynthia sedang berdiri di hadapanku, hanya menggunakan lingerie transparan berwarna merah muda yang tidak terlalu panjang, sehingga membuat PAHA-nya yang MULUS terekspos. Selain itu, bahannya yang tipis membuat PUTING-nya dapat terlihat jelas olehku. "Tada!" kata Cynthia seraya kedua tangannya membeberkan bagian bawah lingerie yang ia pakai layaknya sayap. Kemudian Cynthia berputar untuk memperlihatkan lingerie yang ia pakai dari semua sudut. "Gimana Om, bagus gak?" tanyanya seraya tersenyum manis kepadaku. "Bagus," kataku seraya memalingkan muka ke samping. "Ah masa?" tanya Cynthia dengan nada penasaran. "Om aja nggak lihat? Jelek ya Om?" Seketika itu juga Cynthia memanyunkan BIR-nya dan memperlihatkan wajah sedihnya. "Beneran bagus kok sayang." "Ops, aku keceplosan. Pakai manggil sayang pula." Begitulah, entah siapa yang memulainya duluan dan setan dari mana yang menggoda kami berdua. Itu pun terjadi, sehingga malam itu kami mengulanginya, terbang melayang berkali-kali sampai kami berdua tertidur pulas, dan itulah malam yang tak pernah bisa kami lupakan berdua. Itulah cerita yang terinspirasi dari kisah nyata dan berakhir tanpa sepengetahuan istri maupun orang lain, dan itu adalah rahasia kami berdua yang terus kami simpan sampai kapanpun, dan hubungan itu tidak diketahui oleh orang tuanya maupun oleh istriku. Sekian dan terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan cerita-cerita seperti ini, silakan klik like dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.